Dengan motor yang berlumuran lumpur, aku berhenti di depan gerbang besi berkarat, sebuah rumah di gang sempit di kawasan Jakarta Selatan. Awal bulan Juni di Jakarta terasa panas dan menyesakan. Hawa panas yang menyengat dari aspal jalan membuat punggung kemejaku basah kuyup oleh keringat. Begitu melangkah melewati ambang pintu, aroma masakan berminyak yang bercampur dengan gelak tawa riuh. Kerabat dari pihak suami langsung menyambutku. Hari ini adalah acara selamatan untuk mendoakan kakek buyut Bima. Sesuai tradisi, sebagai menantu perempuan pertama, aku seharusnya sudah hadir sejak sore untuk membantu di dapur. Namun, karena sebuah proyek desain interior untuk klien VIP mendadak bermasalah, aku terpaksa tinggal di kantor untuk menyelesaikannya hingga petang. Begitu aku melangkah masuk ke dapur yang sempit dan menyapa para bibi dan tante dengan ramah, aku langsung disambut tatapan tajam dari ibu mertuaku, Ibu Ratna. Usianya kini lebih dari 60 tahun, dengan perawakan tegap, tulang pipi tinggi, dan sepasang mata yang selalu memancarkan sorot penuh selidik. Ia sedang mengiris potongan lontong terakhir, pisau di tangan satu dan talenan di tangan lainnya, namun mulutnya tak lupa melontarkan sindiran yang cukup keras untuk didengar. Seisi dapur, katanya, menjadi menantu di keluarga ini adalah sebuah berkah yang tidak kusyukuri. Orang lain akan mengabdikan diri di rumah, mengurus dapur dan doa untuk para leluhur. Sementara aku, hanya untuk sebuah acara selamatan saja, harus beralasan absen demi mengerjakan pekerjaan menggambar yang tidak jelas di luar sana. Aku menelan keluh kesah dalam hati, diam-diam meletakkan tas, tanganku, lalu menyingsingkan lengan baju untuk mulai mengangkat piring dan mangkuk. Beberapa bibi dari pihak Bima yang sedang membersihkan sayuran ikut menimpali. Mereka melontarkan komentar-komentar pedas, menasihatiku agar mengurangi pekerjaan dan lebih fokus pada keluarga. Secemerlang apapun seorang wanita, ia baru memenuhi takdirnya jika sudah bisa memberikan keturunan untuk melanjutkan garis keluarga. 5 tahun menjadi menantu, kalimat-kalimat seperti ini sudah biasa ku dengar. Aku dan Bima menikah saat kami berdua sedang berada di puncak perjuangan karier. Ia bekerja sebagai kepala bagian administrasi di sebuah instansi pemerintah. Pekerjaannya memang stabil, tetapi penghasilannya hanya cukup. Sementara itu, aku bekerja sebagai desainer interior, seringkali harus mengunjungi lokasi proyek dan begadang untuk menyelesaikan gambar kerja. Kami telah sepakat untuk menunda memiliki anak sampai kondisi ekonomi kami mapan, dan kami mampu membeli apartemen yang lebih luas. Namun, di mata ibu mertuaku, menunda kehamilan adalah sepenuhnya kesalahanku. Makanan pun dihidangkan di tengah teras berubin lumut. Para pria duduk di tikar utama, sementara para wanita dan anak-anak duduk di tikar lainnya. Bima duduk di sebelah Bapak Agung, ayah mertuaku, sibuk menuangkan minuman untuk para paman dan kerabat. Bapak Agung adalah seorang pria yang seumur hidupnya dikenal lembut, pendiam, selalu mengalah, dan berada di bawah bayang-bayang istrinya yang tajam. Selama makan, Ibu Ratna terus-menerus mencari alasan untuk memaksa beberapa bibi minum lebih banyak. Sebagai pembuka lagu ratapannya, ia mengeluh bahwa keluarganya tidak beruntung. Keluarga lain ramai dengan anak dan cucu, sementara rumahnya sepi dan senyap. Semakin banyak ia bicara, semakin alkohol menguasai dirinya. Puncaknya adalah ketika seorang bibi bertanya tentang rencana kami memiliki anak. Ibu Ratna membanting mangkuk nasinya ke atas meja. Suara piring dan sumpit yang beradu keras membuat seluruh teras hening seketika. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking di tengah jamuan makan keluarga. Ia menyebut perempuan rusak. Ia berteriak menuduhku bahwa masa mudaku pasti kuhabiskan dengan pergaulan bebas, sering melakukan aborsi, sehingga sekarang aku mandul dan membawa sial bagi keluarga yang terhormat ini. Ia berkata aku hanya tahu memamerkan wajah di luar, menggoda para kuli bangunan, dan sama sekali tidak menganggap keluarga suami. Kata-kata penghinaan itu seperti belati yang menusuk langsung harga diriku. Darah panas mengalir ke wajahku, telingaku berdengung. Selama 5 tahun ini, aku telah merawat rumah ini dengan uang hasil keringat, dan air mataku tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela. Aku mengalihkan pandangan ke meja para pria, mencari sosok laki-laki dalam hidupku. Aku menunggu Bima berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil untuk istrinya, atau setidaknya menghentikan kata-kata pedas ibunya. Namun tidak, Bima hanya duduk di sana, dengan kepala tertunduk. Ia dengan cepat mengambil beberapa potong sayur, kangkung tumis. Matanya terpaku pada mangkuk nasi putihnya, seolah-olah ia tuli, tidak mendengar dan tidak melihat
tidak ada hubungannya dengan pembantaian mental yang terjadi tepat di depan matanya. Ia dengan pengecut memilih diam demi ketenangan dirinya sendiri. Pada saat itu, aku mendengar suara retakan yang kering di dalam dadaku. Kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang kumiliki untuk pria ini telah resmi hancur berkeping-keping. Suasana di meja makan menjadi kaku. Para kerabat menatapku dengan mata terbelalak, menunggu salah satu dari dua skenario yang biasa terjadi. Pertama, aku akan menangis terseduh-seduh lalu lari ke dalam kamar. Kedua, aku akan menundukkan kepala dan dengan suara lirih meminta maaf untuk meredakan amarah ibu mertuaku. Itulah cara yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita yang pasrah untuk menjaga apa yang disebut sebagai keharmonisan keluarga. Namun hari ini, aku tidak memilih salah satunya. Kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun tiba-tiba menguap, digantikan oleh ketenangan dan sikap dingin yang mengerikan. Aku perlahan meletakkan sumpitku, mengambil selembar tisu untuk membersihkan sudut bibirku. Aku berdiri, tegak, merapikan ujung kemejaku agar licin. Ibu mertuaku melihat sikap tenangku dan semakin geram. Ia hendak membuka mulut untuk memaki lagi, tetapi aku sudah dengan cepat melangkah melewati meja makannya, berjalan lurus menuju meja para pria. Aku berhenti di depan ayah mertuaku. Bapak Agung sedang memegang gelas minuman yang tertahan di udara, matanya menatapku dengan canggung. Kebingungan jelas tergambar di wajahnya yang penuh kerutan. Aku menatap lurus ke matanya, seorang pria yang seumur hidupnya lemah lembut dan telah membiarkan kejahatan lisan istrinya merajalela. Dengan nada suara yang tenang dan jelas, volume yang cukup agar setiap kata terdengar nyaring di tengah teras yang senyap. Aku berkata, "Ayah, apakah ayah yakin Bima adalah putra kandung ayah?" Sebuah pertanyaan yang tidak panjang, tidak dengan nada tinggi, tetapi daya rusaknya seperti sebuah bom yang baru saja diledakkan di tengah pesta. Gelas di tangan Bapak Agung jatuh berdentang ke atas nampan tembaga, isinya tumpah ke seluruh meja. Ibu mertuaku membeku, wajahnya yang merah karena alkohol tiba-tiba berubah pucat pasi seperti kertas. Rahangnya mengeras, matanya terbelalak, menatapku dengan ngeri dan kebingungan yang luar biasa. Sepertinya ia tidak pernah menyangka menantu yang selalu sabar ini bisa melancarkan serangan, mematikan yang menusuk tepat ke rahasia terdalam yang tak pernah diduga siapa pun. Di sisi lain, Bima terperanjat, menjatuhkan sumpitnya ke tanah. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, wajahnya berkerut karena terkejut. Para kerabat di sekelilingnya tidak berani bernapas. Semua mulut mereka ternganga, saling berpandangan, lalu kembali menatap ekspresi aneh Ibu Ratna. Ucapanku hanyalah sebuah sindiran spontan yang keluar dalam kemarahan, hanya untuk membalas penghinaan ibu mertuaku terhadap masa laluku. Namun, reaksi keluarga suamiku begitu aneh, sehingga membuatku sendiri tertegun. Meskipun begitu, aku tidak peduli untuk mencari tahu lebih dalam keanehan itu. Saat ini, tujuanku telah tercapai. Aku telah menghancurkan selubung kehangatan palsu di rumah ini. Aku tersenyum tipis, menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada Bapak Agung dan para tetua sesuai dengan sopan santun minimal. Setelah itu, aku berbalik dan melangkah dengan mantap ke dalam rumah. Aku mengambil tas tanganku dari gantungan, mengambil kunci motorku, lalu berjalan lurus keluar gerbang. Di belakangku, hanya ada keheningan yang mematikan. Tidak ada umpatan, tidak ada yang mencoba menahanku. Aku mengeluarkan motorku dari gang sempit yang lembab, menyalakannya, dan bergabung dengan arus lalu lintas yang ramai di jalanan, Jakarta. Angin malam menerpa wajahku, mengeringkan butiran keringat di dahi. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun melangkahkan kaki ke rumah mereka, aku merasa benar-benar bisa bernapas. Makan malam keluarga telah berakhir, dan begitu pula pernikahanku. Aku tidak mengendarai motorku ke apartemen kami. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan, terlalu banyak barang pasangan, foto-foto pernikahan dengan senyum cerah yang kini hanya membangkitkan kebohongan dan kelelahan. Aku membelokkan motorku ke sebuah jalan sepi di kawasan Kuningan, mencari sebuah hotel yang biasa dipesan oleh perusahaanku untuk para mitra bisnis. Sambil memegang kartu kunci kamar, aku melangkah ke dalam ruang asing yang bersih dengan aroma minyak esensial serai yang samar. Pintu kamar tertutup, benar-benar memutuskanku dari kebisingan dunia luar. Aku merebahkan diri di atas kasur berlapis spray putih bersih, menatap langit-langit dengan hampa. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan atau penderitaan dramatis seperti di film-film psikologis. Kelelahan fisik dan kekosongan mental membuatku jatuh ke dalam keadaan mati rasa emosional. Aku
Mengeluarkan ponselku, mematikannya untuk memblokir panggilan apapun dari Bima atau keluarganya. Saat ini, aku hanya ingin ketenangan. Keesokan paginya, sinar matahari yang terik menembus tirai jendela dan membangunkanku. Semua yang terjadi semalam kembali dengan jelas seperti film yang diputar lambat. Aku memutuskan untuk menelepon Citra, sahabat terbaikku sejak kuliah. Citra adalah seorang wanita modern dan mandiri, saat ini menjabat sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan besar. Ia selalu menjadi sandaran mentalku setiap kali aku menghadapi jalan buntu. Kurang dari 30 menit kemudian, Citra sudah muncul di hotel dengan 2 gelas es kopi hitam dan sekantong roti bakar. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, mendengarkan seluruh ceritaku dengan saksama. Ketika aku menceritakan bagian di mana ibu mertuaku menghinaku dan Bima hanya diam sambil mengambil makanan, mata Citra berkilat marah. Ia memukul meja dengan keras, suaranya yang tajam dan jelas terdengar. Keputusanmu untuk pergi sudah sangat tepat. Ceraikan saja dia. Apa yang perlu disayangkan dari seorang pria yang tidak punya keberanian untuk melindungi istrinya? Hidup dengan pengecut seperti itu hanya akan mengikis masa mudamu dan harga dirimu sendiri. Kita, para wanita, bekerja keras mencari uang, membangun karier, bukan untuk menjadi keset bagi orang lain di rumah. Kata-kata Citra seperti seember air dingin yang menyiram wajahku, membuatku tersadar. Iya benar. Aku, demi Citra istri dan menantu yang baik, telah mematahkan sayapku sendiri, mengurung diri dalam standar-standar tidak masuk akal dari keluarga suamiku. Aku teringat diriku 5 tahun yang lalu. Seorang mahasiswi desain yang penuh semangat, siap membawa ransel, menjelajahi desa-desa untuk mempelajari arsitektur rumah kayu, matanya selalu berbinar saat berbicara tentang passionnya. Jauh berbeda dengan wanita layu, yang selalu was-was takut menyinggung perasaan ibu mertua seperti sekarang. Aku menyesap kopi pahit itu, merasakan aroma kuatnya menyebar di tenggorokanku. Harga diri yang selama ini terkubur mulai bangkit kembali. Aku tidak bisa terus menyia-nyiakan hidupku dalam pernikahan yang salah. Aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, membersihkan puing-puing masa lalu untuk memulai hidup baru di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, dihargai, dan bebas mengejar apa yang kucintai. Sebuah tekad kuat membara di dalam hatiku. Aku tersenyum lega, menatap Citra, merasa hari ini langit Jakarta begitu cerah dan biru luar biasa. 3 hari setelah meninggalkan rumah suamiku, aku langsung pindah ke rumah orang tuaku di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Orang tuaku adalah pensiunan PNS, yang hidup sederhana, dan selalu menghormati keputusan anak-anak mereka. Ketika aku menceritakan seluruh masalah dan niatku untuk bercerai, ayahku hanya menghela napas dalam-dalam, sementara ibuku diam-diam menyeka air mata karena kasihan padaku. Namun, mereka sama sekali tidak menyalahkan atau menasihatiku untuk bersabar dan kembali. Pintu rumah orang tuaku selalu menjadi tempat teraman untukku berlindung saat badai menerpa di luar sana. Suatu malam, hujan gerimis turun. Saat keluargaku baru saja selesai makan malam, bel pintu berbunyi, bertubi-tubi. Ayahku membuka gerbang. Sosok yang berdiri di bawah tirai hujan, yang kabur adalah Bima. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya acak-acakan dan basah, menempel di dahi. Wajahnya terlihat sangat kuyu, lingkaran hitam di bawah, matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur selama beberapa malam. Begitu melihatku keluar ke teras, Bima langsung membuang payungnya dan berlari ke arahku, berlutut di atas ubin teras yang basah. Ia memegang erat ujung celanaku, suaranya tercekat dan pecah. Aku minta maaf. Aku mengaku salah karena tidak melindungimu saat makan malam itu. Aku berjanji segalanya. Aku bersumpah kita akan tinggal terpisah. Aku tidak akan membiarkan ibuku ikut campur dalam hidup kita lagi. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Jangan buang 5 tahun pernikahan kita. Orang tuaku melihat menantunya berlutut dan merasa tidak enak, hendak keluar untuk menenangkannya, tetapi aku dengan lembut menahan mereka. Aku memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam rumah. Aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku berdiri di teras yang lebih tinggi, menatap pria yang berlutut di tengah hujan. Perasaan di hatiku saat ini bukanlah kebencian, bukan pula kesedihan, melainkan rasa kasihan yang dingin. Aku menepis tangannya, mundur selangkah untuk menjaga jarak. Dengan suara yang jelas dan tegas, aku menghancurkan semua harapan kosongnya.
Cintaku, padamu sudah mati sejak saat kau menunduk ke mangkuk nasimu dan membiarkan ibumu menghinaku di depan seluruh keluarga. Kau sangat pengecut, Bima. Diamu hari itu adalah pisau paling tajam yang memutuskan semua ikatan di antara kita. Sekarang, kau berjanji untuk tinggal terpisah, tetapi dengan sifat pengecutmu yang tidak berani membela wanitamu, dimanapun kita tinggal, kau akan tetap membiarkanku terluka. Kita sudah berakhir. Pulanglah dan bersiaplah untuk ke pengadilan. Bima tertegun, mengangkat matanya yang memerah menatapku. Ia mengerti bahwa kata-kataku bukanlah rajukan sesaat seorang wanita, melainkan keputusan kejam dari seseorang yang cintanya telah sepenuhnya padam. Ia perlahan berdiri, bahunya terkulai seperti orang yang kehilangan jiwa. Punggungnya yang gontai perlahan menghilang di telan tirai hujan malam Jakarta. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih melihatnya bersedih. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu rapat-rapat, mengunci satu babak kehidupan yang penuh badai. Keputusan ceraiku mendapat perlawanan sengit dari pihak keluarga suamiku, bukan karena mereka merindukan seorang menantu, tetapi karena mereka ingin melindungi kehormatan dan kepentingan egois mereka. Keesokan harinya, ketika aku sedang mempresentasikan draft desain di ruang rapat perusahaan, atasanku memanggilku ke ruang pribadinya. Duduk di sofa tamu adalah Bapak Agung, ayah mertuaku. Bapak Agung berpakaian rapi, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan dan kelelahan yang jelas. Ia datang jauh-jauh ke kantorku, meminta bantuan atasanku untuk membujukku. Dengan nada suara seorang pria tua yang menjunjung tinggi nama baik keluarga, ia berkata kepada atasanku bahwa masalah keluarga kami hanyalah perselisihan kecil, berharap atasanku bisa menasihatiku untuk berpikir ulang, menarik kembali sindiranku di acara selamatan, dan dengan patuh kembali untuk meminta maaf kepada ibu mertuaku. Aku berdiri di hadapan atasan dan ayah mertuaku, menjaga sikap sopan namun tegas. Aku meminta maaf kepada atasanku, karena masalah pribadiku terbawa ke tempat kerja. Dan pada saat yang sama, aku berkata langsung kepada Bapak Agung, keputusan cerai saya tidak bisa diubah. Saya mohon Bapak jangan menyulitkan orang yang tidak ada hubungannya dengan ini. Bapak Agung pulang dengan wajah malu dan tak berdaya. Intervensi ayah mertuaku hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara yang ditunjuk oleh Ibu Ratna. Ibu mertuaku yang licik itu dengan cepat melancarkan serangan balik. Pengacara itu menyampaikan tuntutan Ibu Ratna, jika aku ingin proses cerai dan pembagian harta berjalan lancar, aku harus pulang ke rumah mereka, berdiri di depan altar leluhur dan para tetua, untuk secara resmi menunduk meminta maaf karena telah melontarkan kata-kata yang menyinggung kehormatan keluarga. Jika tidak, ia akan meminta pengadilan untuk meninjau kembali asal-usul uang pembelian apartemen mewah yang atas nama aku dan Bima, dengan tujuan merebut bagian hartaku yang sah. Menghadapi ancaman terang-terangan itu, alih-alih khawatir, aku malah merasa geli. Lebih dari separuh uang pembelian apartemen itu berasal dari tabunganku hasil begadang mengerjakan proyek, ditambah bantuan dari orang tuaku. Bima hanya menyumbang sebagian kecil dari gaji PNS-nya. Semua bukti transfer dan rekening koran bank kusimpan dengan sangat rapi. Ibu Ratna berpikir ia bisa menggunakan sedikit trik hukum untuk memaksaku menyerah dan memasukkanku kembali ke dalam cetakan menantu penurut versinya. Dengan tenang aku membuka laptopku, mengumpulkan seluruh dokumen keuangan, perjanjian jual beli rumah, buku, tabungan, dan bukti-bukti terkait lainnya. Aku menyusun semuanya menjadi satu berkas yang rapi. Sore itu, aku mendatangi kantor pengacara Ibu Ratna, langsung meletakkan berkas itu di atas mejanya. Aku berkata terus terang kepada pengacara, saya siap ke pengadilan untuk transparansi semua aset, dan saya tidak punya kewajiban untuk meminta maaf kepada siapapun atas luka yang saya alami sebagai korban. Sikapku yang tegas dan jelas membuat pengacara itu pun merasa canggung. Melangkah keluar dari gedung kantor itu, aku mengangkat kepala tinggi-tinggi, menarik napas dalam-dalam. Pertarungan hukum mungkin akan melelahkan, tetapi aku sudah menyiapkan senjataku. Tidak ada kekuatan apapun dari keluarga suamiku yang bisa memutarbalikkan kebenaran dan harga diriku. Sekali lagi, kabar bahwa ayah mertuaku, Bapak Agung, harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan hipertensi mendadak sampai ke telingaku pada suatu sore. Meskipun sudah bertekad untuk memutuskan hubungan dengan keluarga itu, di lubuk hatiku aku masih menyimpan rasa hormat tertentu untuk ayah mertuaku yang pendiam. Ia tidak jahat, ia hanya terlalu lemah di hadapan bayangan besar istrinya.
Menerima kabar dari seorang sepupu Bima, aku memutuskan untuk mengatur pekerjaanku, mampir ke toko buah untuk membeli sekeranjang buah segar, lalu langsung menuju rumah sakit untuk menjenguknya. Langit Jakarta mulai gelap, arus, lalu lintas jam pulang kerja macet total di setiap persimpangan, membuatku butuh hampir 1 jam untuk bisa masuk ke area parkir rumah sakit. Bau alkohol medis yang khas, bau disinfektan, dan udara pengap di koridor rumah sakit membuat dadaku sesak. Aku membawa keranjang buah menyusuri koridor bangsal rawat inap, dengan hati-hati membaca setiap nomor kamar. Akhirnya, aku berhenti di depan kamar nomor 5. Melalui celah kaca pintu, aku melihat Bapak Agung terbaring, dengan infus di ranjang rumah sakit yang berspray putih. Tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya, mungkin ibu mertuaku sedang makan malam atau mengurus administrasi. Aku mendorong pintu pelan-pelan. Suara engsel yang berderit pelan, membuat Bapak Agung terkejut dan membuka matanya. Wajahnya terlihat sangat lesu. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam, matanya yang keruh memerah karena kurang tidur dan efek dari serangan hipertensi. Melihatku, ia tampak bingung. Mencoba untuk duduk, tetapi tenaganya tidak memungkinkan. Aku segera menghampirinya, meletakkan keranjang buah di atas nakas, lalu dengan lembut menopang bahunya. Ayah istirahat saja, jangan memaksakan diri. Saya dengar ayah sakit, jadi saya datang menjenguk. Bagaimana perasaan ayah sekarang? Bapak Agung menatap, sudut bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi urung. Ia meraih tanganku. Tangan kasarnya yang dingin terasa menyimpan banyak beban pikiran. Keheningan menyelimuti kamar itu, hanya ada suara bip-bip teratur dari monitor. Detak jantung. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu Ratna masuk, membawa rantang berisi bubur panas. Begitu melihatku berdiri di samping ranjang suaminya, raut wajahnya langsung berubah. Rantang bubur itu diletakkannya dengan keras di atas meja, menimbulkan bunyi gaduh. Ia bertolak pinggang, matanya melotot menatapku seolah aku adalah musuh bebuyutan. Kau datang ke sini untuk apa? Apakah keluarga ini belum cukup menderita karenamu, sehingga kau masih berani menunjukkan wajahmu di sini? Suamiku hampir mati karena ucapan beracunmu itu. Kau tahu? Kau itu perempuan tak punya hati, ular, berbisa yang tidak tahu berterima kasih. Kau datang ke sini untuk melihat apakah suamiku sudah mati agar kau puas, kan? Teriakan Ibu Ratna menggema di sepanjang koridor, menarik perhatian penasaran dari keluarga pasien di kamar sebelah. Aku berdiri tegak, menata kembali emosiku, bersiap untuk membalas dengan lugas. Namun, hal yang paling tidak terduga terjadi. Sebelum aku sempat angkat bicara, Bapak Agung tiba-tiba mengayunkan tangannya dan memukul pinggiran ranjang besi dengan keras. Suara logam beradu nyaring membuat Ibu Ratna terlonjak kaget. Diam kau, mau sampai kapan kau membuat keributan ini? Suara Bapak Agung serak, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Sebuah bentakan yang mengejutkan, dari seorang pria yang seumur hidupnya hanya bisa menunduk dan berkata, "Ya." Ibu Ratna tertegun, menatap suaminya dengan tidak percaya. Ia tergagap hendak membantah. Tetapi Bapak Agung sudah menunjuk lurus ke arah pintu. "Keluar," ku bilang, "keluar sekarang juga. Kau menindas menantu kita selama bertahun-tahun, apa itu belum cukup? Rumah ini jadi kacau begini, aku sakit. Begini, semua ini karena mulut beracunmu. Kalau kau tidak bisa menyayangi anak, biar aku yang menyayanginya. Keluar." Ibu Ratna berdiri mematung. Wajahnya pucat, pasi. Ia menatap suaminya, lalu menatapku, kemudian dengan kesal berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu dengan keras. Suasana di dalam kamar menjadi berat. Bapak Agung terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Aku buru-buru menuangkan segelas air hangat, membantunya minum sedikit demi sedikit, untuk menenangkan diri. Ketika emosinya mereda, Bapak Agung merebahkan diri, kembali ke bantal. 2 baris air mata tua yang keruh perlahan mengalir di pipinya yang keriput. "Ayah minta maaf, nak. Ayah ini laki-laki pengecut. Ayah tahu ibunya Bima memperlakukanmu dengan buruk. Ayah tahu kau banyak menanggung sakit hati, tapi ayah tidak berani bersuara. Ayah takut rumah tangga jadi ribut, ayah takut ibunya membuat keributan. Ayah pikir dengan bersabar semuanya akan baik-baik saja. Tidak disangka, kelemahan ayah justru menjadikanmu tameng bagi semua kemarahannya. Ayah ribuan kali minta maaf padamu. Keputusanmu meninggalkan Bima sudah benar. Keluarga ini tidak pantas mendapatkan gadis sebaik dirimu." Mendengar kata-kata tulus dari lubuk hati ayah mertuaku, mataku terasa panas. Semua kebencian,
Semua sakit hati yang terpendam selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Aku menggenggam tangannya, tersenyum lembut untuk menenangkannya. Aku berkata padanya, semuanya sudah berlalu, saya tidak marah lagi pada ayah. Saya hanya berharap ayah menjaga kesehatan agar bisa menjalani masa tua dengan damai. Pertemuan terakhir di rumah sakit itu berakhir dengan perasaan lega. Aku melangkah keluar dari kamar pasien, hatiku terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban seberat batu. Pernikahan ini benar-benar telah tiba pada waktunya untuk ditutup dengan tuntas. Pagi di awal musim kemarau, langit Jakarta cerah dan tinggi membiru. Sinar matahari keemasan menerobos kanopi pohon angsana di sepanjang jalan. Aku tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih awal, membawa semua dokumen identitas dan berkas-berkas yang berkaitan dengan aset. Hari ini adalah hari sidang untuk menyelesaikan prosedur perceraian atas kesepakatan bersama dan pembagian harta antara aku dan Bima. Aku mengenakan blus, sutra berwarna krem, celana panjang hitam yang rapi, dan riasan tipis. Aku ingin menghadapi akhir ini dengan sikap yang paling bermartabat dan bangga. Bima datang 15 menit lebih lambat dariku. Ia melangkah ke halaman pengadilan dengan penampilan lesu, mata cekung, dan pakaian yang kusut seolah sudah berhari-hari tidak disetrika. Melihatku duduk di kursi tunggu, ia sejenak ragu, lalu berjalan, dan duduk agak jauh dariku. Kami berdua tidak saling bicara. Keheningan di antara dua orang yang pernah berbagi ranjang kini terasa begitu asing dan dingin. Semua usahanya untuk membujukku kembali beberapa hari terakhir telah pupus oleh ketegasanku. Ketika hakim memanggil nama kami bersama-sama masuk ke ruang mediasi. Di dalam ruangan yang khidmat, seorang hakim wanita, dengan suara yang tenang dan hangat memulai prosedur sesuai hukum yang berlaku. Ia bertanya kepada kami tentang penyebab konflik, tentang apakah kami ingin memberikan kesempatan lagi untuk berdamai. Aku menjawab dengan sangat jelas dan tegas bahwa perasaan sebagai suami istri telah habis, tujuan pernikahan tidak tercapai, dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk. Bima yang duduk di sampingku, hanya menunduk menatap meja kayu, sesekali mengangguk setuju dengan apa yang kukatakan. Ia tidak membantah, juga tidak memohon lagi di hadapan petugas hukum. Bagian terpenting adalah penyelesaian harta bersama. Sebelumnya, aku telah berdiskusi dengan jelas bersama pengacara ibu mertuaku dan membuktikan asal-usul yang transparan dari setiap dana. Menyadari bahwa situasi tidak bisa dibalikkan, pihak keluarga suami telah menyetujui skema yang kuajukan. Pengadilan mencatat kesepakatan kedua belah pihak. Apartemen mewah di kawasan Kuningan, di mana aku berkontribusi 70% dari nilainya melalui tabungan dan bantuan orang tuaku, akan sepenuhnya menjadi milikku. Sebagai gantinya, aku setuju untuk menyerahkan mobil sedan kami sepenuhnya kepada Bima. Untuk buku tabungan bersama atas nama kami berdua, kami membaginya rata, masing-masing setengah. Tidak ada sengketa utang, tidak ada harta bersama lainnya. Semuanya diselesaikan dengan adil, cepat, dan tuntas. Setelah menandatangani berita acara dan menerima putusan pengesahan perceraian, aku dan Bima berjalan keluar dari gerbang pengadilan. Dokumen hukum sudah jelas. Mulai saat ini, kami resmi menjadi orang asing. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara sejuk pagi hari, bersiap memanggil taksi untuk kembali ke kantor. Tepat pada saat itu, Bima memanggilku. Nisa, tunggu, sebentar. Ada yang ingin kutanyakan. Aku berbalik menatap pria yang pernah menjadi seluruh masa mudaku. Bima mendekat, matanya menunjukkan pergolakan batin dan kebingungan yang mendalam. Ia menggenggam erat surat putusan pengadilan di tangannya, suaranya merendah. Waktu acara selamatan itu, sebelum kau pergi, kau bertanya pada Bapak Agung apakah beliau yakin aku ini putra kandungnya. Apa maksud ucapanmu itu sebenarnya? Kenapa sikap ibu begitu panik, dan Bapak sampai terkena serangan hipertensi? Apa ada sesuatu yang kau tahu tapi aku tidak? Aku menatap dalam ke mata Bima, merasakan kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Sejujurnya, pertanyaan hari itu hanyalah balasan sinis yang spontan dariku. Menghadapi hinaan tak berdasar dari ibu mertuaku, aku sama sekali tidak memegang rahasia besar apapun tentang keluarganya saat itu. Namun, reaksi aneh Bapak Agung dan Ibu Ratna membuatku juga curiga. Meskipun begitu, itu bukan lagi urusanku. Aku menatap Bima dengan senyum tipis, menjawab dengan tenang. Itu hanya ucapan yang kulontarkan saat marah, Bima. Tapi, kalau tidak ada api, mana mungkin ada asap? Bagaimana reaksi orang tuamu? Kaulah yang melihatnya dengan paling jelas.
Jika kau benar-benar ingin tahu kebenarannya, carilah sendiri. Sedangkan aku, mulai saat ini, aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluargamu. Semoga kau baik-baik saja. Selesai berkata, aku memanggil taksi. Yang baru saja lewat, masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Mobil pun melaju, meninggalkan Bima yang berdiri termangu di halaman pengadilan, terpaku dengan keraguan yang bergejolak di dalam hatinya. Aku menyandarkan kepala ke jendela mobil, memandangi jalanan yang berlalu. Tanggung jawabku terhadap keluarga itu telah usai. Biarlah semua rahasia mereka selesaikan sendiri. Dengan surat cerai di tangan, hal pertama yang kulakukan adalah kembali ke apartemen di Kuningan untuk membersihkan semua sisa-sisa pernikahan lamaku. Apartemen itu terasa kosong dan sunyi. Lapisan debu tipis menutupi perabotan karena berhari-hari tidak terurus. Aku membuka semua jendela lebar-lebar agar angin masuk dan mengusir bau apek serta kenangan sedih yang menyesakkan. Aku mulai mengemasi barang-barang pribadi Bima. Aku menatanya dengan rapi ke dalam 2 kardus besar, merekatnya dengan lakban, dan memanggil jasa pengiriman untuk membawanya langsung ke kantornya. Aku tidak ingin memberinya alasan apapun untuk kembali ke sini. Selanjutnya adalah barang-barang bersama yang menjadi kenang-kenangan kami berdua. Foto pernikahan berukuran besar yang tergantung megah di tengah ruang tamu kuturunkan, kubuka bingkainya, lalu kugulung fotonya, dan kutaruh di sudut ruangan untuk dibuang nanti. Gelas pasangan, sikat gigi, pasangan, souvenir yang dibeli saat bulan madu. Aku memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah hitam besar, tanpa penyesalan, tanpa keraguan. Setiap barang yang kubuang, aku merasa jiwaku menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya, aku membuka laci meja rias, mengeluarkan kotak beludru merah marun. Di dalamnya ada cincin, kawin emas putih dengan berlian kecil. Benda yang pernah menjadi saksi janji suci kami kini tergeletak dingin di dalam kotak. Aku menatapnya sejenak. Ada yang menyarankanku untuk menjualnya, tetapi aku tidak ingin menyimpan nilai materi apapun yang berhubungan dengan pernikahan yang gagal ini. Aku menutup kotak itu, berjalan ke pintu, dan langsung membuangnya ke tempat sampah umum di koridor lantai. Kenangan harus dihapus tuntas untuk memberi ruang bagi awal yang baru. Aku memutuskan untuk tidak menjual apartemen ini, tetapi aku juga tidak bisa terus tinggal di ruang yang terlalu banyak menyimpan bayangan masa lalu. Dengan insting seorang desainer interior, aku menghubungi tim kontraktor langgananku, meminta mereka untuk merenovasi total seluruh unit. Dinding pemisah antara ruang tamu dan balkon dirobohkan, diganti dengan sistem pintu kaca geser, transparan untuk menangkap cahaya alami sepenuhnya. Lantai parket berwarna gelap, dibongkar, diganti dengan ubin keramik motif marmer berwarna terang yang mewah. Warna cat dinding diubah dari krem kusam menjadi putih porselen yang modern dan elegan. Hampir sebulan penuh mengawasi pekerjaan konstruksi, apartemenku seolah terlahir kembali. Suatu minggu pagi yang cerah, aku memindahkan semua barang pribadiku dari rumah orang tua ke ruang hidup baruku. Aku sendiri yang memilih setiap perabotan. Sebuah sofa L berwarna abu-abu arang yang nyaman diletakkan di tengah ruang tamu. Sebuah meja kerja dari kayu jati solid ditaruh di dekat jendela agar aku bisa bebas berkreasi dengan gambar-gambarku. Sudut balkon yang berangin kusulap menjadi taman kecil dengan berbagai jenis tanaman hias daun, pot-pot sirih gading, lili Paris, dan satu set meja kursi rotan untuk minum teh. Malam pertama tidur di apartemen baru, aku menyeduh teh bunga kamomil panas, membawanya ke balkon untuk menikmati semilir angin malam Jakarta. Cahaya kota yang gemerlap terpantul dari jalan raya yang ramai di bawah. Tidak ada lagi helaan napas lelah, tidak ada lagi tatapan tajam yang menghakimi, dan tidak ada lagi penantian sia-sia terhadap seorang pria yang tak acuh. Di sekelilingku kini hanya ada kebebasan, ketenangan, dan kedamaian mutlak. Aku menyesap tehku, tersenyum puas dengan hasil karyaku. Rumah baru ini kubangun dengan tanganku sendiri, dan mulai sekarang, ia hanya akan berisi kebahagiaan dan kebanggaan. Seorang wanita mandiri. Kehidupan lajangku berjalan tenang dan sibuk selama lebih dari sebulan. Semua hal yang berkaitan dengan keluarga mantan suamiku, seolah telah menjadi masa lalu, hingga suatu malam di pertengahan Oktober. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku sedang sibuk memperbaiki gambar 3D di layar komputer ketika telepon berdering. Nomor yang muncul di layar adalah nomor asing yang tidak ada di kontakku. Aku hendak menolaknya, tetapi firasatku mengatakan sesuatu yang membuatku mengangkatnya. Di seberang sana,
terdengar suara serak dan berat seorang pria tua. Nisa, ini Paman Dodi, Paman bisa bertemu denganmu. Sebentar, ini sangat penting. Aku terkejut, tanganku yang sedang mengetik di keyboard terhenti. Paman Dodi adalah orang yang oleh seluruh keluarga mantan, suamiku, dari Bapak Agung, Ibu Ratna, hingga Bima, dipanggil dengan sebutan Paman Kandung dengan penuh hormat. Secara resmi, Paman Dodi adalah adik angkat ibu mertuaku sejak masa muda, tetapi hubungan mereka sangat erat. Bima selalu menghormati Paman Dodi seperti ayah kedua, sering memberinya hadiah dan meminta nasihatnya setiap kali menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Sejak aku menikah dengan Bima, Paman Dodi selalu memperlakukanku dengan baik, tidak pernah melontarkan kata-kata celaan. Aku ragu sejenak, lalu setuju. Kami bertemu di sebuah kafe 24 jam yang terletak di sebuah gang di kawasan Jakarta Selatan. Kafe itu sepi, alunan musik lembut terdengar samar. Paman Dodi duduk di sudut, terpencil. Di hadapannya ada secangkir teh panas yang sudah dingin. Ia terlihat jauh lebih tua dibandingkan saat terakhir kali aku bertemu di acara selamatan. Rambutnya memutih, kedua matanya cekung, menunjukkan kelelahan dan penderitaan yang mendalam. Melihatku datang, ia mengangguk pelan sebagai sapaan. Kedua tangannya saling bertaut di atas meja, gemetar tanpa henti. Aku memesan segelas teh leci dan duduk di hadapannya, menjaga sikap sopan sebagai orang yang lebih muda tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa penasaranku. Paman Dodi berdeham, matanya menatap ke kegelapan di luar jendela seolah sedang menggali kembali kenangan lama. Dengan nada suara yang tercekat dan penuh penyesalan, ia mulai menceritakan sebuah kisah yang jika tidak kudengar langsung, akan kukira sebagai skenario sinetron yang mengerikan. Kenyataannya adalah, Paman Dodi bukanlah adik angkat Ibu Ratna, melainkan kekasih lamanya dari masa muda mereka yang penuh gejolak. Dulu mereka saling mencintai, tetapi keluarga Ibu Ratna melarang hubungan itu karena Paman Dodi terlalu miskin dan gemar berjudi, hingga terlilit utang. Meskipun ditentang, mereka tetap menjalin hubungan diam-diam, yang berakhir dengan kehamilan Ibu Ratna di luar nikah. Janin itu semakin membesar, sementara Paman Dodi sedang melarikan diri dari kejaran penagih utang, sama sekali tidak mampu menafkahi ibu dan anak. Dalam keputusasaan, untuk melindungi kehormatan keluarga dan janin di dalam kandungannya, Ibu Ratna dengan tega menjebak Bapak Agung. Bapak Agung saat itu adalah seorang pemuda lugu dan pendiam yang bekerja sebagai tukang kayu di desa yang sama, dan sudah lama memendam perasaan pada Ibu Ratna. Ibu Ratna membuat Bapak Agung mabuk berat, merekayasa seolah mereka telah menghabiskan malam bersama, lalu berkoar-koar, menuntut pertanggungjawaban. Pernikahan pun dilangsungkan dengan cepat. 9 bulan 10 hari kemudian, Bima lahir. Bapak Agung, dengan sifat baik hatinya, meskipun tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah malam pengantin yang direkayasa itu, tetap menelan ludah pahit dan menerima nasib menjadi penutup aib karena terlalu mencintai Ibu Ratna dan kasihan pada bayi merah yang tak berdosa itu. Ia merawat dan membesarkan Bima dengan seluruh cinta seorang ayah sejati, mengubur rasa malunya dalam-dalam. Sementara itu, Paman Dodi, setelah berhasil melunasi utangnya dan sukses dalam bisnis, kembali mencari Ibu Ratna. Melihat pengorbanan besar Bapak Agung, Paman Dodi tidak berani mengakui anaknya. Ibu Ratna juga melarang keras pengungkapan kebenaran itu, memaksa Paman Dodi untuk berpura-pura menjadi adik angkat agar secara sah bisa dekat dan memberikan kompensasi kepada putranya di bawah kedok sebagai paman kandung. Sampai di sini, Paman Dodi menundukkan kepalanya ke meja, kedua bahunya bergetar hebat. Ia menangis. Air mata seorang pria berusia hampir 70 tahun jatuh berderai di atas meja kaca. Ia berkata bahwa pertanyaan mematikanku di hari selamatan itu tanpa sengaja telah membongkar selubung kebohongan yang telah dibangun dengan susah payah selama 30 tahun. Bima mulai curiga. Beberapa hari terakhir, Bima terus-menerus menelepon dan menanyai ibunya, serta diam-diam mengumpulkan petunjuk dari kerabat. Paman Dodi menemuiku bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai cara membebaskan dirinya dari hukuman nurani yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Aku duduk terdiam, teh leci di tanganku sudah dingin entah sejak kapan. Semuanya menjadi jelas dengan cara yang begitu kejam. Kebencian tak beralasan ibu mertuaku terhadapku ternyata berakar dari obsesinya terhadap masa lalunya yang kelam. Kesabaran dan kelemahan, ayah mertuaku ternyata adalah kepasrahan seorang pria yang tahu bahwa dirinya hanyalah pemeran pengganti yang malang. Rahasia keluarga ini terlalu berat, melampaui semua imajinasiku.
Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Paman Dodi, dengan pandangan yang rumit, tidak tahu harus merasa kasihan atau menyalahkan kepengecutan generasi sebelumku. Kembali ke rumah setelah pertemuan takdir, dengan Paman Dodi, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Apartemenku tetap sunyi. Angin malam masih bertiup lembut melalui tirai. Tetapi pikiranku bergejolak seperti badai. Aku membuat segelas susu hangat, duduk memeluk lutut di sofa ruang tamu, membiarkan pikiran-pikiran kacau merobek-robek batinku. Kebenaran tentang identitas Bima seperti bom waktu yang terus berdetak. Aku membenci kebohongan ibu mertuaku, Ibu Ratna. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menipu suaminya, menipu putranya, dan menipu dirinya sendiri. Kekejaman dan ketajaman yang ia tunjukkan keluar sebenarnya hanyalah baju zirah untuk menutupi jiwa yang penuh kesalahan dan ketidakamanan. Tetapi ketika memikirkan Bapak Agung, hatiku terasa berat dengan rasa kasihan yang tak terbatas. Pria pendiam itu telah mengorbankan seluruh hidupnya, menelan semua kepahitan untuk menjaga agar putranya yang tidak sedarah dengannya tetap memiliki keluarga yang utuh. Ia menahan hinaan istrinya, menahan pandangan rendah dari kerabat, hanya untuk melindungi selubung kebahagiaan palsu itu. Sekitar pukul 9 pagi keesokan harinya, ketika aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Tika, putri angkat Paman Dodi. Tika adalah seorang gadis yang pengertian dan bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Selama ini, hubunganku dengan Tika cukup baik, sesekali kami masih pergi berbelanja atau minum kopi bersama. Suara Tika di telepon terdengar, tergesa-gesa dan tercekat oleh air mata. Kak Nisa, apa kakak sedang sibuk? Aku minta waktu sebentar saja. Ayah Dodi sudah menceritakan semuanya padaku semalam. Aku tahu kakak pasti sangat terkejut, tapi aku mohon satu hal padamu, boleh kan, Kak? Aku berhenti menyisir rambut, duduk di tepi tempat tidur, dan menjawab dengan tenang, katakan saja, Tika. Kakak mendengarkan, Tika terisak. Iya, memohon padaku untuk menjaga rahasia ini, jangan pernah memberitahukannya kepada Bima. Tika berkata bahwa Bapak Agung sudah lanjut usia dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Jika sekarang keluarga mereka hancur, Bima berpaling dari ibu kandungnya dan menolak ayah angkat yang telah berjasa membesarkannya, Bapak Agung pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Sedangkan Paman Dodi, ia hanya ingin menebus kesalahannya dalam diam, tidak berani menghancurkan kebahagiaan Bima saat ini. Tika memohon padaku, sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari keluarga itu, untuk berbelas kasih dan membiarkan semuanya tetap terkubur dalam kegelapan. Mendengar permohonan tulus Tika, hatiku terkoyak, separuh diriku ingin membongkar semuanya. Aku ingin menunjukkan pada Bima wajah asli, ibunya yang selalu ia bela secara membabi buta. Aku ingin ia merasakan hancurnya kepercayaan seperti yang pernah ia biarkan aku alami di meja makan hari itu. Tetapi separuh diriku yang lain, bagian yang penuh belas kasihan, menahanku untuk melakukan hal kejam itu. Aku tidak ingin menjadi orang yang mendorong Bapak Agung ke jurang kematian. Aku tidak ingin menggunakan kebenaran sebagai alat balas dendam atas pernikahan yang sudah berakhir. Aku menghela napas panjang, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Tika, tenanglah. Aku dan Bima sudah bercerai, semua urusan sudah selesai. Aku bukan lagi menantu di keluarga itu, dan aku tidak punya hak atau minat untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga mantan suamiku. Aku berjanji padamu, aku tidak akan secara aktif memberitahukan kebenaran ini kepada siapapun, termasuk Bima. Di seberang telepon, Tika berulang kali mengucapkan terima kasih sambil menangis. Tetapi, sebelum menutup telepon, aku menambahkan satu kalimat peringatan yang paling tulus dari lubuk hatiku. Tapi Tika, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Diamku bukan berarti kebenaran akan terkubur selamanya. Bima bukan anak kecil lagi, benih kecurigaan sudah tertanam. Hanya masalah waktu sebelum ia mencari tahu sendiri dan membongkar semuanya. Saranku, nasihati ayah Dodi dan keluarga di sana untuk bersiap menghadapi badai. Aku tidak bisa menanggung rahasia ini untuk mereka. Aku mengakhiri panggilan, meletakkan telepon di atas meja rias. Melihat pantulan diriku di cermin, mataku tampak cerah dan tegas. Aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Sebagai orang luar, aku tidak akan ikut campur dalam karma orang lain. Aku mengambil tasku, melangkah keluar rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan langsung menuju kantor. Di luar sana, hidupku terus berjalan dengan proyek-proyek yang belum
selesai dan cakrawala yang terbuka lebar, meninggalkan di belakang sebuah keluarga yang berada di ambang kehancuran akibat kebohongan. Bulan November datang membawa gelombang pertama angin musim hujan yang menyapu setiap sudut Jakarta. Udara menjadi lebih sejuk, langit seringkali berwarna kelabu muram. Hidupku setelah resmi bercerai berjalan dalam ritme kesibukan gambar-gambar, desain dan proyek-proyek konstruksi interior yang sedang berjalan. Peringatanku kepada Tika tampaknya menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kuduga. Firasat, seorang wanita memberitahuku bahwa badai sedang mendekat ke keluarga mantan suamiku. Dan memang, hari yang menentukan itu pun tiba. Hari itu adalah Jumat sore. Aku baru saja selesai rapat dengan Dewan Direksi ketika menerima telepon dari Bima. Layar ponselku menampilkan nama yang dulu akrab, namun kini telah menjadi orang asing. Tanpa sadar, sebuah helaan napas lolos dari dadaku. Suara Bima di telepon tidak lagi terdengar tenang seperti biasanya, melainkan serak, bergetar, dan penuh keputusasaan. Ia mengajakku bertemu di sebuah kafe sepi di tepi Danau Sunter, di jalan yang berangin. Ia mengatakan ada hal yang sangat penting yang membutuhkan bantuanku untuk diungkap. Meskipun enggan terlibat lebih jauh, mengingat ikatan 5 tahun pernikahan, aku memutuskan untuk menemuinya sekali lagi untuk mengakhiri semua keraguan. Kafe bergaya klasik itu tersembunyi di bawah rindangnya pohon ketapang yang sedang menggugurkan daunnya. Aku mendorong pintu masuk. Lonceng angin yang tergantung di langit-langit berbunyi gemerincing. Bima sudah duduk di sudut yang dalam, di samping jendela, kaca yang menghadap langsung ke permukaan danau yang beriak. Melihatnya, aku benar-benar terkejut. Pria di hadapanku bukan lagi seorang kepala bagian administrasi yang necis dan rapi seperti dulu. Bima kurus kering, kedua matanya cekung, menghitam seperti orang yang kurang tidur kronis. Janggut dan kumisnya tidak tercukur, rambutnya acak-acakan menutupi dahi. Ia tampak seperti bayangan, tak berjiwa, lesu, dan kehabisan energi. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Bima tidak menyapaku, ia hanya diam-diam mendorong selembar kertas yang terlipat rapi ke arahku. Tangannya gemetar. Banggakan Natara hebat saat menyentuh permukaan meja kaca. Aku mengambil kertas itu dan perlahan membukanya. Itu adalah lembar hasil tes DNA dari sebuah laboratorium terkemuka di Jakarta. Di atas kertas itu, tertulis jelas informasi sampel dari 2 orang pria, yang satu adalah Bima, yang lainnya disembunyikan namanya, tetapi aku tahu betul siapa dia. Mataku dengan cepat memindai barisan angka-angka ilmiah yang rumit dan berhenti pada kesimpulan akhir yang dicetak tebal. Hasilnya dengan jelas menyatakan, tidak ada hubungan darah ayah anak, tingkat kekokokan 0%. Suasana di antara kami membeku, hanya ada suara angin yang berdesir di luar jendela dan alunan musik instrumental yang lembut dari pengeras suara di sudut ruangan. Bima menundukkan kepala di antara kedua tangannya, bahunya yang lebar bergetar menahan tangis. Dengan suara yang terputus-putus karena menahan emosi, ia mulai menceritakan masa-masa krisis yang baru saja ia lalui. Sejak hari aku melontarkan sindiran di acara selamatan, keraguan di hatinya seperti retakan yang semakin melebar. Ia mulai merangkai kembali keanehan sikap ibunya, kesabaran ayahnya yang berlebihan, dan perhatian khusus yang melebihi batas wajar dari pamannya, Dodi. Ia berkata bahwa ia telah hidup dalam pergolakan batin selama berminggu-minggu. Di satu sisi, ia ingin percaya pada keluarganya yang harmonis. Di sisi lain, hasrat untuk menemukan kebenaran terus mendorongnya. Akhirnya, pada suatu malam, ketika Bapak Agung tertidur lelap, Bima diam-diam mencabut beberapa helai rambut, beserta akarnya untuk dibawa tes. Hari-hari menunggu hasil adalah hari-hari ia hidup di neraka dunia. Ia tidak berani menatap mata Bapak Agung, tidak berani menghadapi Ibu Ratna. Dan kemudian, ketika ia memegang hasil tes itu di tangannya, seluruh dunianya runtuh. Kepercayaan pada keluarga yang terhormat, pada ibu yang dianggapnya teladan, hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu dari mana ia berasal. Ia datang menemuiku sebagai harapan. Terakhirnya, memohon agar aku memberitahunya arti sebenarnya dari pertanyaanku, hari itu, karena ia yakin aku memegang kepingan teka-teki penting dalam gambaran kelam ini. Melihat pria yang pernah menjadi suamiku kini terpuruk dalam kesakitan. Hatiku dipenuhi rasa iba yang mendalam. Rasa puas seorang wanita yang dicampakkan oleh keluarga suaminya sama sekali tidak ada dalam diriku saat ini. Yang kulihat di hadapanku hanyalah seorang manusia malang, korban dari kebohongan yang dirajut oleh orang-orang yang melahirkannya.
Sudah saatnya kebenaran diungkapkan sepenuhnya. Selubung kebahagiaan palsu ini harus dihancurkan agar mereka yang terlibat bisa menghadapi kenyataan. Sekejam apapun kenyataan itu, aku memanggil pelayan untuk membawakan segelas air putih hangat dan meletakkannya di depan Bima. Aku menyarankannya untuk minum seteguk agar tenang. Aku menatap lurus ke matanya yang memerah, suaraku tenang dan jelas. Aku mulai menceritakan seluruh isi pertemuanku dengan Paman Dodi pada malam di pertengahan Oktober itu. Aku menceritakan setiap detail tanpa menambah atau mengurangi. Dari kisah cinta terlarang Ibu Ratna dan Paman Dodi di masa muda, kehamilan di luar nikah, hingga jebakan licik yang dipasang Ibu Ratna untuk memaksa Bapak Agung bertanggung jawab. Aku menceritakan tentang kepasrahan dan penderitaan Bapak Agung selama lebih dari 30 tahun, serta penyesalan mendalam Paman Dodi yang harus hidup di bawah status sebagai paman. Setiap kata yang kuucapkan seperti pukulan palu yang menghantam pikiran Bima. Ia duduk membeku, matanya terbelalak kosong. Tangannya mencengkeram pinggiran meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ketika aku sampai pada bagian Paman Dodi, mengakui bahwa dialah ayah kandungnya, Bima tidak bisa menahannya lagi. Ia menangis. Tangis pilu seorang pria dewasa yang pecah, terdengar begitu menyakitkan. Ia menangisi kebohongan kejam dari ibu yang selalu ia bela. Ia menangisi pengorbanan diam-diam yang luar biasa dari ayah yang telah membesarkannya, yang pernah ia anggap remeh karena kelemahannya. Ia sadar bahwa kepengecutannya dalam pernikahan denganku mungkin juga berakar dari gen kepasrahan yang lemah dari para pria di keluarga ini. Aku membiarkan Bima menangis sepuasnya. Ketika isakannya mulai mereda, aku mengambil selembar tisu dan memberikannya. Aku berkata lembut kepadanya dengan segenap ketulusan seorang teman. Aku katakan padanya bahwa kebenaran ini memang sangat kejam, tetapi ia tidak boleh tenggelam dalam kebencian. Ibu Ratna telah salah, sangat salah, karena menggunakan tipu muslihat untuk menipu semua orang. Tetapi di satu sisi, ia juga hanyalah seorang wanita malang yang hidup seumur hidup dalam ketakutan. Rahasianya terbongkar. Paman Dodi bersalah karena tidak bertanggung jawab dan meninggalkan ibu dan anak. Tetapi ia juga telah menggunakan separuh sisa hidupnya untuk menebusnya dalam diam. Dan yang terpenting, aku mengingatkannya tentang Bapak Agung. Pria yang tidak memiliki setetes darah pun dengannya, justru adalah orang yang paling mencintainya di dunia ini. Bapak Agung telah mengorbankan kehormatan, harga diri, dan kehidupan pribadinya untuk memberinya sebuah rumah yang utuh, sebuah nama yang terhormat untuk melangkah di masyarakat. Aku menasihati Bima agar tidak, karena amarah sesaat, melontarkan kata-kata pedas yang akan menghancurkan sisa hidup orang-orang tua itu. Ia perlu menenangkan diri, melihat segalanya dengan kelapangan dada seorang pria dewasa. Kebenaran telah terungkap, rasa sakit tak bisa dihindari, tetapi cara ia menghadapi dan menyelesaikannya lah yang akan menentukan nilai dirinya sebagai manusia. Bima menyeka air matanya, menatapku dengan sorot mata penuh terima kasih. Ia mengangguk perlahan, mengambil kembali hasil tesnya, lalu melangkah keluar dari kafe, membawa serta badai besar yang akan segera menerjang rumah di gang sempit itu. Seperti dugaanku, hari ketika Bima membawa hasil tes DNA itu pulang, badai yang sesungguhnya melanda keluarga mereka. Meskipun tidak menyaksikan secara langsung dari cerita Tika yang terputus-putus dan penuh air mata kemudian, aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi. Hari itu, Bima langsung mengkonfrontasi ibunya. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan Ibu Ratna hancur total. Ia meraung-raung, berlutut memohon ampun dari suami dan putranya. Berdalih bahwa semua kebohongan itu ia lakukan karena cinta pada anaknya, tetapi kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali, hanya dengan beberapa tetes air mata. Bima menolak semua penjelasan. Ia mengemasi pakaiannya, membawa ransel, dan meninggalkan rumah malam itu juga. Memutus total komunikasi dengan Ibu Ratna. Mantan ibu mertuaku itu begitu malu, hingga mengurung diri di kamar, tidak berani keluar rumah, memutus semua interaksi dengan kerabat dan tetangga. Kepergian Bima mendorong kedua ayahnya ke dalam keputusasaan yang mendalam. Suatu pagi di tengah minggu, ketika aku sedang minum teh di balkon apartemenku, Bapak Agung meneleponku. Suaranya yang tua, serak karena terlalu banyak menangis. Ia mengajakku bertemu di sebuah warung kecil dekat rumah orang tuaku. Ketika aku tiba, Bapak Agung sedang duduk, meringkuk di sebuah kursi plastik, penampilannya lesu seperti daun kering yang akan gugur. Ia menggenggam tanganku.
memohon agar aku menelepon Bima dan membujuknya pulang. Ia berkata ia tidak peduli dengan hasil tes DNA. Di hatinya, Bima selamanya adalah putra satu-satunya yang telah ia cintai dan besarkan seumur hidupnya. Ia tidak menyalahkan Ibu Ratna, ia hanya takut Bima. Karena syok ini akan berbuat nekat, ia bahkan rela pindah dari rumah, memberikan ruang bagi ibu dan anak itu jika kehadirannya membuat Bima tidak nyaman. Sore harinya, Paman Dodi juga datang menemuiku di kantor. Berbeda dengan penampilannya yang berwibawa biasanya, pria kaya itu muncul dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Paman Dodi menanggung semua kesalahan. Ia menyesali masa mudanya yang gegabah, telah menghancurkan hidup Bapak Agung, menciptakan sebuah tragedi yang berlangsung selama puluhan tahun. Ia memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Bima bahwa ia tidak mengharapkan dipanggil ayah. Ia hanya berharap Bima selamat dan bisa memaafkan kepengecutannya di masa lalu. Kedua pria itu, yang satu berjasa melahirkan, yang satu berjasa membesarkan, keduanya datang kepadaku. Menantu perempuan yang telah disingkirkan oleh keluarga mereka, kini menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkan putra mereka yang sedang tenggelam dalam kepanikan. Menghadapi ketidakberdayaan para ayah ini, hatiku benar-benar luluh. Semua kebencian atas perlakuan tidak adil keluarga mereka di masa lalu sirna. Aku sadar bahwa orang-orang tua ini, meskipun salah dan kolot, cinta mereka kepada anak tetaplah hal yang paling tulus. Aku dengan lembut menenangkan, baik Bapak Agung maupun Paman Dodi. Aku katakan kepada mereka bahwa Bima sedang mengalami guncangan psikologis yang sangat besar. Mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah rekayasa kebohongan bukanlah hal yang bisa diterima dalam semalam. Desakan dari keluarga saat ini hanya akan membuatnya semakin tertekan dan ingin lari lebih jauh. Aku berjanji pada keduanya akan mencoba menghubungi Bima, tetapi aku juga terus terang menyampaikan pandanganku. Aku menyarankan mereka untuk memberikan Bima waktu dan ruang untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Biarkan ia merenung, menyusun kembali kepingan-kepingan kepercayaannya. Ketika badai di hatinya reda, ikatan darah dan jasa pengasuhan akan dengan sendirinya menuntunnya kembali. Tugas orang tua saat ini bukanlah mencari pengampunan dengan segala cara, melainkan belajar bersabar menunggu dan menyiapkan pelukan terluas yang paling pemaaf untuk menyambut anak mereka kembali ketika ia sudah siap. Baik Bapak Agung maupun Paman Dodi mengangguk dalam tangis. Mereka pulang, membawa sedikit harapan yang rapuh namun lebih realistis dari nasihat tulusku. Hari-hari terakhir di penghujung tahun, Jakarta diguyur hujan lebat. Pohon-pohon di sepanjang jalan meranggas. Daunnya berguguran diterpa angin kencang. Lebih dari sebulan setelah meninggalkan rumah, Bima menghubungiku. Ia memberitahukan bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri dari instansi pemerintah tempatnya bekerja, melepaskan jabatan kepala bagian administrasi yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Ia berkata ingin mentraktirku makan malam terakhir, sebagai ucapan selamat tinggal resmi sebelum meninggalkan kota yang riuh dan penuh kenangan pahit ini. Aku setuju. Kami memilih sebuah restoran masakan tradisional Indonesia yang tersembunyi di sebuah jalan kecil yang tenang di Jakarta Pusat. Bima datang tepat waktu. Ia mengenakan jaket tebal berwarna gelap dan topi kupluk. Berbeda dengan penampilannya yang lesu dan panik saat terakhir bertemu di kafe, Bima kali ini terlihat sangat tenang. Matanya tidak lagi memerah penuh pergolakan, melainkan memancarkan ketenangan yang aneh. Makan malam berlangsung santai. Kami tidak mengungkit rahasia keluarga, juga tidak menyinggung hasil tes DNA yang kejam itu. Kami menyantap hidangan khas daerah, berbincang ringan tentang cuaca, tentang pekerjaanku saat ini. Rasanya seperti dua teman lama yang bertemu kembali, mengesampingkan semua dendam dan sakit hati. Ketika pelayan membersihkan piring dan menyajikan 2 cangkir teh hangat, barulah Bima memulai pembicaraan intinya. Ia berkata bahwa masa isolasi dirinya beberapa waktu lalu telah menyadarkannya akan banyak hal. Ia mengerti bahwa kepengecutannya tidak hanya menyengsarakan hidupku, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan tekanan bagi dirinya sendiri. Ia menyampaikan permintaan maaf yang paling tulus kepadaku. Minta maaf karena tidak melindungiku selama tahun-tahun pernikahan kami. Minta maaf karena membiarkan ibunya menghinaku dengan begitu parah. Ia mengakui bahwa keputusanku untuk bercerai adalah hal yang mutlak benar, karena seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harga diri sepertiku tidak pantas mengubur masa mudanya di sisi seorang pengecut. Sepertinya. Mengenai keluarganya, Bima berkata ia belum bisa langsung berhadapan dengan Ibu Ratna.
Luka akibat kebohongan ibunya masih menganga, tetapi ia sudah menelepon Bapak Agung dan Paman Dodi. Ia menegaskan kepada Bapak Agung bahwa, meskipun tidak sedara, beliau akan selamanya menjadi satu-satunya ayah yang telah membesarkannya. Ia juga sudah berbicara dengan Paman Dodi, menasihatinya untuk menjaga kesehatan, tetapi menolak segala bentuk kompensasi materi darinya. Bima memutuskan untuk berangkat ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur untuk menjadi sukarelawan mengajar anak-anak kurang mampu. Ia ingin menjauh dari segala perhitungan dan kepalsuan dunia kota, menyatu dengan kehidupan yang sederhana. Ia percaya senyum polos anak-anak di sana akan membantunya membersihkan beban pikiran, menyembuhkan lukanya sendiri, dan menemukan kembali jati dirinya. Keluar dari restoran, jam menunjukkan pukul 10 malam. Cahaya kuning temaram dari tiang-tiang lampu jalan menerpa trotoar. Angin dingin meniup ujung jaketku. Bima berbalik menatapku, tersenyum lega. Ia merentangkan tangannya dan dengan ragu bertanya, "Bolehkah aku meminta pelukan perpisahan?" Aku tersenyum, melangkah maju, dan memeluknya dengan ringan. Sebuah pelukan yang sepenuhnya tulus, tanpa sedikit pun romansa, hanya ada pengampunan dan doa keselamatan dari seorang teman. Kami melepaskan pelukan. Bima menyampirkan ransel besarnya ke bahu, melambaikan tangan padaku, lalu berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya menyatu dengan kerumunan orang yang jarang di jalan sepi, membawa serta bekal kesadaran. Hatiku terasa luar biasa lapang. Kisah sedih bernama pernikahan telah benar-benar berakhir dengan cara yang paling utuh dan manusiawi. Waktu berlalu begitu cepat, 6 bulan telah lewat sejak Bima meninggalkan Jakarta. Musim kemarau menyapa kota dengan terik matahari yang menyengat di sela-sela kanopi pohon yang rimbun. Hidupku memasuki babak baru, yang lebih cerah dan berwarna. Karier desain interiorku berkembang pesat. Aku berhasil membuka sebuah studio desain konsultasi kecil milikku sendiri, mengumpulkan beberapa anak muda yang penuh semangat. Apartemenku yang lapang selalu dipenuhi aroma bunga segar dan alunan musik yang menenangkan. Aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, tidak lagi begadang terus-menerus atau menciptakan tekanan yang tidak perlu. Suatu pagi di tengah minggu, seorang kurir mengantarkan sepucuk surat kecil ke kantorku. Ketika ku buka amplopnya, di dalamnya ada sebuah kartu pos bergambar terasering sawah hijau yang membentang hingga ke kaki langit di kawasan Pegunungan Bromo, Jawa Timur. Di baliknya, ada tulisan tangan rapi yang ku kenal milik Bima. Ia tidak menulis banyak, tetapi setiap kata memancarkan kedamaian yang luar biasa. Ia bercerita tentang pagi, hari yang berkabut, tentang ruang-ruang kelas beratap seng yang reyot, tetapi selalu riuh dengan tawa anak-anak berwajah polos. Ia berbagi bahwa ia perlahan telah menemukan kembali ketenangan jiwa. Keheningan pegunungan telah mengajarinya tentang arti memaafkan dan melepaskan. Bima membawa kabar gembira bahwa ia telah menelepon ibunya, memaafkan Ibu Ratna, dan berpesan agar ia menjaga kesehatan. Ia juga bercerita bahwa Bapak Agung dan Paman Dodi telah bersama-sama mengunjunginya bulan lalu. Kedua pria tua itu duduk minum kopi bersama di samping tungku di sebuah pondok, menghapus semua perselisihan masa lalu. Ia kini bisa tersenyum memanggil keduanya ayah. Di akhir kartu pos, Bima mendoakanku agar selalu bersinar, bebas, dan menemukan seorang pria yang benar-benar layak untuk menjadi sandaran. Membaca tulisan itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Sebuah kebahagiaan lembut menyebar di dalam dada. Semua orang telah menemukan jalan keluar mereka sendiri. Luka-luka telah disembuhkan oleh pengertian dan pengampunan. Akhir pekan itu, seperti biasa, aku berkendara ke sebuah studio gerabah kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Membuat gerabah adalah hobi baruku setelah bercerai. Kegiatan membentuk gumpalan tanah liat menjadi bentuk-bentuk yang indah membantuku melatih kesabaran dan menemukan keseimbangan batin. Hari ini studio sepi. Aku memilih sudut yang tenang di dekat jendela, mulai meletakkan segumpal tanah liat di atas meja putar. Tanganku yang berlumuran tanah liat sedang berusaha membentuk sebuah vas bunga, ketika sebuah dorongan yang tidak rata membuat bentuknya sedikit miring. Tepat saat aku sedang bingung, sebuah tangan besar yang hangat dan mantap dari belakang dengan lembut memegang tanganku. Suara yang dalam dan tenang terdengar di telingaku. "Coba, kendurkan sedikit ibu jarimu, pusatkan tenaga di telapak tangan untuk menjaga porosnya tetap lurus. Jangan terlalu tegang, tanah liat butuh sentuhan lembut." Aku menoleh. Dia adalah Reza, seorang pengunjung tetap di studio gerabah. Reza, seusiaku,
seorang dosen di Fakultas Arsitektur di sebuah universitas di Jakarta. Dari beberapa obrolan singkat kami di minggu-minggu sebelumnya, aku tahu Reza juga pernah mengalami kegagalan pernikahan karena perbedaan prinsip hidup. Ia adalah pria yang pendiam, dalam, dan selalu memancarkan energi yang tenang dan dapat diandalkan. Di bawah bimbingan Reza, vas bunga itu perlahan terbentuk, lekukan-lekukan yang lembut dan sempurna muncul di atas meja putar. Kami membersihkan tangan, menyeduh teh melati, lalu duduk di kursi kayu di teras studio, memandangi lalu lintas sore yang ramai di bawah cahaya senja. Reza bercerita tentang filosofi kintsugi dari Jepang, seni memperbaiki barang pecah, belah keramik yang retak dengan emas. Ia berkata bahwa orang-orang yang pernah melalui kehancuran dan luka, jika mereka tahu cara merekatkannya kembali dengan ketulusan dan welas asih, mereka akan menjadi lebih indah, lebih kuat dan lebih cemerlang daripada versi aslinya. Aku menatap mata cerah di balik kacamata Reza, menemukan sebuah simpati yang mendalam. Kami saling tersenyum, sebuah senyum yang tidak terburu-buru, tidak agresif, melainkan penuh dengan pemahaman dari orang-orang dewasa yang telah belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Langit, senja memancarkan semburat jingga hangat yang menyinari wajah kami. Sebuah perjalanan baru yang damai, bebas, dan penuh harapan secara resmi dimulai. Menandai kelahiran kembali yang gemilang dalam kehidupan seorang wanita bernama Anissa. Para pendengar yang budiman, menutup kisah Anissa dan Bima, tentu di dalam hati kita masing-masing tersisa gema yang sulit diungkapkan tentang batas tipis antara kebenaran dan kebohongan dalam pernikahan. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa kesabaran tidak selalu menjadi kunci emas untuk menjaga kebahagiaan keluarga, terutama ketika kesabaran itu justru membiarkan kejahatan, lisan dan keegoisan merajalela. Pelajaran terdalam yang bisa kita petik adalah nilai dari kebenaran dan keberanian untuk menghadapi kesalahan. Sebuah selubung kehangatan yang dibangun di atas fondasi kebohongan cepat atau lambat akan hancur, meninggalkan luka yang dalam bagi semua yang terlibat. Pada saat yang sama, kisah ini juga menyadarkan kita untuk menghargai nilai-nilai sejati. Jangan karena kehormatan palsu, kita menginjak-injak harga diri orang lain. Jangan pula dengan pengecut menghindari tanggung jawab untuk melindungi pasangan hidup kita. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Mereka yang tahu cara hidup, dengan welas asih, berani menghadapi penderitaan untuk bangkit seperti tokoh Anissa, pada akhirnya akan menemukan langit kedamaian dan kecemerlangan yang menjadi milik mereka. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada menyembunyikan kekurangan, melainkan pada kemampuan untuk menggunakan ketulusan dan welas asih untuk merekatkan kembali kepingan-kepingan yang hancur, mengubahnya menjadi bekal yang kokoh